Bab 146, Penyergapan. Ayo pergi. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Aku akan mengantarmu kembali ke suku, katanya sambil melirik ke arah para prajurit Tianlang melarikan diri. Prajuritmu, bagaimana situasi suku ini sekarang? Seorang wanita barbar muda bertanya dengan ragu. Begitu ia berbicara, yang lain menoleh ke Simu, mata mereka dipenuhi kekhawatiran dan harapan yang rumit. Simu terdiam sejenak, lalu menceritakan secara singkat situasi Sajiao dan yang lainnya, serta kata-kata terakhir kepala suku Salang. Setelah hening sejenak, mereka tersenyum lega. Simu awalnya terkejut, lalu sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Meskipun suku Tengya yang asli sudah tidak ada lagi, dengan Sajiao sebagai kepala suku baru dan Yan memiliki tujuan yang jelas, masih ada harapan untuk kebangkitan suku tersebut. Bagi para barbar ini, yang dibesarkan di lingkungan gurun yang keras, prospek bertahan hidup adalah sumber kegembiraan. Banyak dari wanita dan anak-anak ini terluka akibat perjalanan panjang dan kebrutalan suku Tianlang. Simu meninggalkan beberapa perbekalan, membiarkan yang terluka dan anak-anak menunggangi ternak mereka, lalu menuju suku Tengya. Beberapa hari kemudian, Simu, bersama Sajiao dan lebih dari 100 orang lainnya, tiba di suku Tuhuo di gurun pasir mengalir. Setelah menenangkan mereka, ia berpamitan dan pergi. Gurun pasir tak berujung itu kini diselimuti abu-abu. Di kejauhan, bukit-bukit dengan ketinggian bervariasi menjulang di antara hembusan pasir. Sekelompok 12 prajurit kavaleri barbar mendekat dari timur, menantang angin dan pasir, dan terus bergerak ke barat tanpa henti. Menurut standar barbar, prajurit kavaleri barbar ini tidak terlalu tinggi. Selain senjata tulang yang tergantung di kuda mereka, mereka juga membawa berbagai macam senjata besi. Di barisan depan kavaleri, 3 prajurit barbar berkuda berdampingan. Para prajurit barbar di kedua sisi bertubuh tinggi dan kuat, sementara perempuan muda di tengah tampak agak rapuh. Namun, perempuan ini tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Ia berwajah cantik, berusia sekitar 20 tahun, dan mengenakan jaket kulit macan tutul. Kepangnya menari-nari mengikuti hentakan kudanya. Kulitnya agak gelap, tetapi alisnya memancarkan semangat kepahlawanan, dan sikapnya di atas kuda sangat tegap. Adik perempuan, menurut peta, wilayah suku Goniu yang barbar terletak di depan. Haruskah kita mengambil jalan memutar? Seorang pemuda jangkung dengan alis tebal dan mata besar, menghunus tombak perak, tiba-tiba menoleh ke kiri dan bertanya. Tidak, kita tidak punya banyak waktu. Kita sudah kehilangan banyak waktu karena mencoba menghindari suku barbar yang ganas itu. Suku Goniu itu damai dan tidak memusuhi kita manusia. Selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja. Gadis berkulit macan tutul itu menggelengkan kepala, wajahnya menunjukkan kecakapan yang tidak sesuai dengan usianya. Pemuda jangkung itu menjawab dan hendak berbalik ketika suara gadis bermantel macan tutul terdengar lagi. Saudara Leng, kita sudah melakukan perjalanan ini selama 7 atau 8 hari tanpa sumber air. Aku khawatir air minum kita tidak akan bertahan lama lagi. Pergilah menjelajah dan lihat apakah ada air di dekat sini. Petik 2. Hehe, saudari muda, jangan khawatir. Menurut peta, seharusnya ada sebuah danau kecil tak jauh di depan. Itu sumber air terbesar dalam radius 100 mil. Aku akan segera kembali. Pria bermarga Leng itu tertawa terbahak-bahak,
menendang perut kudanya dengan keras, dan kuda perang itu meringkik. Tiba-tiba ia melompat ke depan, dengan cepat melepaskan diri dari kelompok itu dan berlari kencang. Tak lama setelah pria bermarga Leng itu pergi, sebuah suara laki-laki yang dalam bergema di telinga gadis bermantel macan tutul itu. "Putri, menurutmu seberapa? Yakinkah kita dalam negosiasi antara umat manusia dan bangsa barbar ini?" Di sebelah kanan sang putri, seorang pria parubaya berwajah kasar, memegang kapak perang bergagang panjang di satu tangan dan memancarkan aura makhluk yang sangat kuat, berkuda mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Bangsa barbar yang garang lebih suka perang, sementara bangsa barbar yang cinta damai lebih suka perdamaian. Ini dua sisi. Dalam situasi ini, posisi pendeta tinggi bangsa barbar sangat penting. Jenderal Zhang, jangan khawatir. Tunggu sampai kita mencapai Gunung Suci, lalu manfaatkan kesempatan ini. Namun, aku yakin bangsa barbar tidak akan tinggal diam dan melihat suku laut meraup keuntungan. Sekalipun perundingan damai berhasil, kecil kemungkinan kita akan merebut kembali 3 negara perbatasan Ki Agung dalam waktu dekat. Gadis bermantel macan tutul itu ragu-ragu, lalu tetap tidak berkomitmen. Jenderal Zhang menjawab dengan suara berat, menggenggam kapak perang bergagang panjang di tangannya. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Gadis bermantel macan tutul itu berkuda maju, menatap langit kelabu di depan, matanya berkedip-kedip, pikirannya tak terlihat. 1/4 jam kemudian, pria bermarga Leng kembali dengan informasi lokasi persis sebuah danau di dekatnya. Atas perintah sang putri, pasukan kavaleri itu berbalik sedikit dan berlari kencang menuju danau. Perlahan-lahan, rerumputan hijau zamrud mulai muncul di tanah tandus kelabu, menyebar seperti karpet biru kehijauan di tanah. Tak lama kemudian, sebuah danau kecil, sehalus cermin dan berdiameter beberapa puluh kaki, muncul di depan mata mereka. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, rombongan itu sudah lama tidak melihat danau yang begitu tenang dan jernih. Sebagian besar dari mereka dengan bersemangat menunggang kuda menuju danau, meraih kantung anggur kulit yang tergantung di pinggang mereka, bersiap untuk mandi dengan penuh semangat. Gadis bermantel macan tutul dan 3 orang lainnya perlahan-lahan memimpin kuda mereka di belakang yang lain, seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu. Pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ledakan keras, air di tengah danau menggelembung, lalu dengan cepat meledak. Sebuah kolom air jernih, selebar beberapa kaki, menyembur seperti ludah paus, mencapai ketinggian 5 atau 6 kaki sebelum akhirnya berhenti. Di puncak kolom, ombak berputar-putar. Seorang pria bertopeng hiu perak yang ganas dan memegang cambuk hijau panjang berdiri tegak di atasnya. Bak patung, menjulang tinggi di atas mereka, menatap dingin ke arah kerumunan. Saat ia muncul, gelombang tekanan yang luar biasa menyebar ke segala arah, berpusat di sekelilingnya. Danau selebar puluhan kaki itu seakan terhimpit oleh sepasang tangan raksasa tak terlihat, yang anehnya membuat lekukan sedalam beberapa kaki, membuat semua orang yang hadir bergidik. Dalam sekejap, udara menjadi sangat pekat, dan aura kuat dengan niat membunuh yang dingin menyelimuti semua orang yang hadir. Wajah Jenderal Zhang dan pria bermarga Leng berubah drastis, dan rasa takut melonjak di hati mereka. Niat membunuh dan momentum yang mengerikan seperti itu jauh di luar jangkauan orang yang secara alami kuat. Pria yang tampak seperti makhluk laut ini jelas merupakan manusia kuat tingkat bumi. Gadis bermantel macan tutul itu juga sedikit berubah ekspresi,
tetapi ia segera memaksa dirinya untuk tenang. Ia melepaskan kendali di tangannya, melangkah maju, dan mulai menggunakan etiket barbar. Ia meletakkan satu tangan di dadanya dan membungkuk, lalu dengan tenang berkata, "Prajurit suku laut yang terhormat, kami adalah kavaleri pengawal suku Taring Biru. Jika kalian membantai orang barbar dengan sembrono, apa kalian tidak takut memicu perang antara suku laut dan kami, orang barbar?" Ekspresi para delegasi sedikit cerah mendengar ucapan ini. Mereka hampir lupa bahwa mereka sekarang adalah kavaleri barbar. Pria bertopeng hiu perak itu mengalihkan pandangannya ke gadis bermantel macan tutul, sekilas terkejut sebelum berubah menjadi sarkasme. Ia dengan lembut mengangkat cambuk panjang berwarna biru di tangannya. Rune pada cambuk itu tiba-tiba menyala, cahaya biru yang menyilaukan. "Gawat, Leng Yingji, kawal sang putri!" Jenderal Zhang meraung. Dengan teriakan keras, ia melompat tinggi dari tanah. Kapak perang bergagang panjangnya diarahkan ke pria bertopeng itu dengan sekuat tenaga. Dengan suara mendesing, tiba-tiba, sebuah kapak merah darah, setinggi sekitar 3 meter, terbentuk dari ki yang terkondensasi, turun dari atas dengan momentum tak terbatas. Bersamaan dengan itu, suara mendesis bergema. Saat lebih dari selusin tombak tulang melesat di udara, bersiul ke arah pria bertopeng itu. Pria bertopeng hiu perak itu mengulurkan tangan kirinya, dan semburan cahaya hijau memancar. Cahaya ini langsung meluas ke segala arah, membentuk perisai hijau yang hampir transparan di sekelilingnya. Serangkaian embusan bergema. Tombak-tombak tulang yang kuat itu, saat bersentuhan dengan perisai hijau, langsung berubah menjadi kabut bubuk. Kapak merah darah, yang terperangkap di dalam perisai, bergetar hebat selama beberapa saat sebelum meledak menjadi awan darah dan menghilang. Gadis bermantel macan tutul itu telah melompat ke atas kudanya begitu Jenderal Zhang selesai berbicara, memanfaatkan jeda di ronde pertama serangan untuk berlari beberapa puluh kaki. Pria bermarga Leng mengikutinya dari dekat dengan menunggang kuda, tombaknya berkilau perak, melindungi jalan mundurnya. "Karena kau di sini, jangan pergi." Di bawah tatapan ngeri semua orang, topeng hiu perak menjentikkan pergelangan tangannya, dan cambuk biru panjang melingkar. Pusaran ki biru segera terbentuk. Suara mendesis bergema dari dalam. Monster-monster raksasa seperti ular biru, sepanjang 5 atau 6 kaki, bergegas keluar satu demi satu. Monster-monster seperti ular ini menyerupai ular, tetapi sebenarnya bukan. Dengan sayap di punggung mereka, mereka menukik ke bawah ke arah kerumunan di tepi danau dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam kilatan cahaya biru, mereka berada di depan semua orang. Seorang prajurit pasca Natal tahap awal dari delegasi meraung liar, pedang panjangnya berkilauan dengan cahaya saat ia menebas dengan ganas. Seolah memiliki roh, ular biru itu menghindari serangan itu dengan sekejap, lalu menusuk dada prajurit itu dalam sekejap. Dengan bunyi gedebuk teredam, tubuh prajurit itu tiba-tiba menggembung dan meledak, hujan darah menghujani udara. Hanya kakinya yang tersisa di tanah. Sekitar selusin prajurit lainnya mengikutinya. Setelah ular-ular biru raksasa itu memasuki tubuh mereka, mereka langsung berubah menjadi puluhan kabut darah yang meledak di udara. Angin busuk bertiup, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Hanya Jenderal Zhang, yang memiliki kultivasi bawaan, mengayunkan kapak perang bergagang panjangnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bayangan kapak berwarna merah darah bergema di sekelilingnya,
nyaris menangkis ular biru raksasa yang hendak menggali ke dalam tubuhnya. Prajurit lainnya terbunuh atau terluka dalam hitungan detik. Bersamaan dengan itu, dua ular biru raksasa berubah menjadi bayangan hijau, menyerbu ke arah gadis bermantel macan tutul dan pria bermarga Leng, yang belum melarikan diri. Melihat ini, mata pria bermarga Leng berkilat kaget. Ia segera melirik gadis bermantel macan tutul itu, dan keraguan yang tersisa lenyap. Tombak perak di tangannya, seperti matahari kecil, bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan rune pada batang tombak itu berdenyut liar. Dengan suara "boom" yang menggelegar, tombak perak itu langsung meledak, melebur menjadi titik-titik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, lalu menyatu dengan cahaya perak tersebut. Cahaya perak itu berputar dan berubah menjadi bola api perak yang menghantam salah satu ular biru raksasa. Pada saat yang sama, wajah pria Leng memerah. Dengan raungan, ia menerjang ular hijau raksasa lainnya. Suara "boom" menggelegar, dan gelombang udara tak terlihat melonjak keluar. Kilatan darah, perak, dan cahaya hijau bersinar bersamaan. Seekor ular hijau raksasa, hampir setengah ukurannya, muncul dari cahaya dan menukik ke arah gadis bermantel macan tutul. Selain noda darah, tempat itu kosong. Pria Leng yang tinggi itu telah lenyap sepenuhnya. Bab 147, Pertemuan di Oasis. Gadis bermantel macan tutul merasakan bahaya yang mendekat dari belakangnya. Seolah menyadari bahwa melarikan diri sia-sia, ia menarik tali kekang dan turun dari kuda perangnya. Saat ia berbalik, sebuah token emas bertahtakan rune muncul di tangan kirinya. Dengan gelombang kibatin, cahaya keemasan samar mulai memancar dari token tersebut. Dalam sekejap mata, ular Cian, yang kini hampir setengah ukurannya, berada dalam jangkauan serang gadis itu. Gadis bermantel macan tutul tetap tenang, mengerahkan seluruh tenaganya pada token tersebut. Kata "tahanan", prisoner, muncul dengan menakutkan di token tersebut. Mata ular Cian itu berkilat, dan hampir lenyap ke dalam tubuh gadis itu. Pada saat itu, cahaya hijau menyambar dari dadanya, dan liontin giok zamrud di kalungnya tiba-tiba hancur, seketika membentuk perisai hijau samar di luar tubuhnya. Aura kaya yang berasal dari kayu terpancar darinya. Dengan dentuman keras, dua warna hijau dan biru bertabrakan dengan keras. Ketika cahaya meredup, seekor ular Cian kecil seukuran ibu jari melanjutkan serangannya pada gadis bermantel macan tutul. Secercah kepanikan akhirnya melintas di matanya. Dengan jentikan tangan kanannya dari pinggang, cahaya pedang putih dingin melesat ke depan. Saat cahaya pedang berbenturan dengan monster seperti ular itu, cahaya putih tiba-tiba melonjak, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar bilah pedang. Embun beku putih terbentuk di tubuh monster seperti ular itu dalam sekejap mata, dan kemudian, tersapu oleh cahaya pedang, akhirnya lenyap dengan ledakan sebagai pecahan es. Meski begitu, energi yang kuat dan aneh mengalir melalui tubuhnya di sepanjang pedang, menyebabkan organ-organ dalamnya sakit seolah-olah laut yang bergelora telah merobeknya. Gadis bermantel macan tutul merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan saat ia membuka mulut, seteguk darah menyembur keluar, ekspresinya langsung menjadi sedih. Namun, kata "tahanan" pada token emas di tangannya yang lain telah menjadi sangat jelas. Di atas danau, pria bertopeng hiu perak tampak terkejut dengan tindakan pria Leng dan kemampuan gadis bermantel macan tutul itu dalam menahan serangannya.
Namun, sesaat kemudian, cambuk hijau di tangannya kembali menyala. Sementara itu, Jenderal Zhang, di sisi lain, akhirnya membunuh ular hijau yang terjerat dengannya, mengorbankan satu lengannya dan meledakkan kapak perang bergagang panjangnya. Melihat serangan pria bertopeng yang akan segera terjadi, matanya berkilat merah. Aku akan melawanmu. Energi batinnya melonjak, dan dalam sekejap, ia langsung melompat lebih dari 3 meter dan menerjang pria bertopeng hiu perak. Bersamaan dengan itu, sebuah tinju besar yang terkondensasi dari cahaya darah terbentuk di hadapannya, menyerang dengan dahsyat, lalu memancar dari tubuhnya. Tanpa melirik Jenderal Zhang, cambuk hijau pria bertopeng hiu perak itu berkelebat, menjerat Jenderal Zhang di udara seperti ular piton raksasa. Ia mengencangkan cambuknya, dan dengan sekali tiupan, Jenderal Zhang meledak menjadi awan darah, tanpa teriakan. Saat Jenderal Zhang jatuh, tinju merah darah yang telah dilepaskannya dengan seluruh energinya runtuh hanya beberapa inci dari pria bertopeng hiu perak. Pria itu mengalihkan pandangannya, sekali lagi menatap gadis bermantel macan tutul tak jauh darinya. Ia melihat gadis itu mengangkat satu tangan, kilatan. Cahaya keemasan memudar dari genggamannya. Rasa terkejut membuncah di hatinya, dan ia berteriak, "Oh tidak!" Sebelum ia sempat bereaksi, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan ratusan benang emas setipis rambut meledak. Setelah terjalin cepat, benang-benang ini membentuk sangkar emas yang cemerlang, menjebaknya di dalamnya. Pria bertopeng hiu perak itu diliputi cahaya keemasan yang menyilaukan, seketi. Kehilangan semua indera akan dunia luar. Dalam amarah, perisai biru yang mengelilinginya tiba-tiba mengembang. Dengan suara, bom, yang menggema. Rune berkelap-kelip di sangkar emas, bergetar hebat, namun masih menahannya dengan kuat di dalamnya. Dengan geram, pria bertopeng hiu perak mengayunkan cambuk birunya dengan kilatan cahaya hijau. Tiba-tiba, lebih dari selusin ular hijau aneh muncul kembali, menukik ke bawah sangkar emas. Setiap kali seekor ular masuk, sebuah dentuman menggema, meredupkan cahaya sangkar emas. Akhirnya, setelah waktu makan yang panjang, puluhan demi puluhan ular ini terjun ke dalam sangkar emas. Sangkar itu akhirnya runtuh, hancur menjadi bintik-bintik kecil cahaya kristal. Pria bertopeng hiu perak, terbebas, memasang ekspresi muram. Gadis bermantel macan tutul dan tunggangannya telah lama menghilang, menggunakan suatu teknik yang tidak diketahui. Bahkan jejak kehadiran mereka pun tak tersisa. Di seberang gurun Gobi yang tandus, matahari bersinar terik, tanah menghanguskan, dan udara beriak karena panas. Sosok tinggi, terbungkus jubah abu-abu, menunggangi tunggangan yang tampak aneh, bergerak mantap ke arah tertentu. Tunggangan Sibuk Siang tampak lambat bergerak, tetapi setiap langkahnya menempuh jarak beberapa kaki, bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjauh. Tiba-tiba, sesosok berjubah abu-abu menegakkan tubuhnya, mencengkeram tali kekang. Sibuk Siang berhenti, melirik sosok berjubah itu dengan tajam, lalu mengerang. Sosok itu mengangkat jubahnya, menampakkan wajah seorang pemuda. Itu Simu. Matanya sedikit menyipit, pupilnya langsung berubah keemasan. Ia menatap tanah sejenak, lalu menatap ke kejauhan. Pergi ke tenggara, Simu merenung sejenak, lalu menggoyangkan tali kekang dan memberi perintah lembut. Sibuk Siang tampaknya mengerti kata-kata Simu dan segera berbalik.
Kurang dari setengah jam kemudian, sebuah oasis besar muncul di depan, seluas puluhan hektar. Pepohonannya rimbun, beberapa bahkan syarat buah. Di dalam oasis itu terdapat sebuah danau besar, permukaannya setenang cermin. Wajah Simo berseri-seri, dan ia mengangguk. Si Buxiang juga melolong riang ketika melihat oasis dan sumber airnya. Ia segera mempercepat langkahnya dan bergegas menuju oasis. Si Buxiang bergegas ke danau dan segera membungkuk untuk minum, ekornya bergoyang-goyang. Simo juga berjongkok di tepi danau, mengambil segenggam air danau hangat, minum beberapa teguk, dan mengeluarkan kantong air di tubuhnya untuk mengisinya. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menatap danau yang tenang di depannya, sedikit linglung. Sudah hampir sebulan sejak ia meninggalkan suku Tengya. Selama periode ini, ia awalnya berlatih di siang hari dan bepergian di malam hari. Tampaknya berkat semangkuk anggur empedu ular yang dibuat khusus oleh Sharon sebelumnya, Gong Prajna Tianxiang akhirnya menembus ke tingkat ke-6, dan kekuatan fisiknya sekali lagi meningkat sampai batas tertentu. Setelah keterampilan menembus ke tingkat ke-7, itu setara dengan secara resmi memasuki tahap akhir dari alam yang diperoleh. Namun, tugas yang paling mendesak adalah mencapai suku ular ganas secepat mungkin dan menemukan teknik totem. Dilihat dari serangan totem ular raksasa yang semakin sering, kemampuan esensi darah ular berbisa unicorn untuk menekan kekuatan kutukan jelas mulai melemah. Oleh karena itu, dia telah bepergian hampir tanpa henti siang dan malam selama beberapa hari terakhir, berharap dapat mencapai suku ular ganas sesegera mungkin dan membuat rencana nanti. Pada saat itu, wajah Simo sedikit berubah, dan telinganya berkedut. Suara samar logam beradu terdengar dari oasis di depan, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Dengan ekspresi serius, ia melepaskan pisau hitam meteorit dan busur pemecah langit dari punggung monster 4 binatang dan diam-diam merayap mendekat. Beberapa ratus kaki lebih jauh, suara itu semakin keras, disertai raungan marah dan jeritan kesakitan dari para barbar. Melewati hutan, Simo melihat sebuah lahan terbuka yang luas. Bersembunyi di balik semak, ia mengintip melalui celah. Di lahan terbuka di depan, ia melihat 7 atau 8 barbar dan seorang wanita muda berjaket kulit macan tutul terlibat dalam pertarungan sengit. Bentrokan pedang bergema jauh. Cahaya keemasan berkilat di mata Simo, dan ekspresinya langsung berubah. Gadis berjaket kulit macan tutul itu mungkin tampak seperti seorang barbar, tetapi keterampilan pedangnya yang luar biasa dan detail-detail halusnya menunjukkan bahwa ia benar-benar manusia. Penyamarannya begitu meyakinkan sehingga jika bukan karena penglihatannya yang menakjubkan, ia mungkin tak akan langsung menyadarinya. Wanita itu menghunus pedang berkilauan sepanjang 1 meter, memancarkan semburan udara dingin berwarna putih. Ayunannya membangkitkan bayangan pedang perak berkilauan, membentuk cincin pedang bulat di sekelilingnya, seperti bola salju, melindunginya dari dalam. 7 atau 8 barbar di sekitarnya semuanya adalah prajurit totem, masing-masing berada di tahap tengah alam yang telah diperoleh. Menghunus pedang cian, bilah pedang mereka berkilau dan menari dengan kelincahan seekor musang. Namun, meskipun serangan mereka beringas, mereka tak mampu menembus cincin pedang gadis bermantel macan tutul itu. Pakaian gadis bermantel macan tutul itu berlumuran darah, dan wajahnya sangat pucat, jelas terluka. Di dekatnya, tubuh 3 barbar tergeletak di tanah, masing-masing hanya menderita luka tipis di tenggorokan,
tampaknya satu pukulan di tenggorokan. Meskipun ilmu pedang gadis bermantel macan tutul itu sangat hebat, tubuhnya jelas melemah. Para barbar di sekitarnya, menyadari hal ini, langsung mengepung wanita itu dan menyerangnya dengan ganas, tanpa menekan terlalu keras hingga menguras tenaganya. Melihat ini, Simu, tanpa ragu sedikit pun, menarik busur pemecah langit dari punggungnya. Di atas tanah lapang, mata gadis bermantel macan tutul itu berkedip-kedip, wajahnya memerah, dan ia mulai terbatuk-batuk. Pedang panjangnya juga mulai bergetar, meninggalkan retakan di ujung pedang yang bundar. Wajah seorang barbar jangkung berbinar, dan pedang panjang Cian di tangannya tiba-tiba berubah menjadi kilatan petir Cian. Kilatan itu menembus celah di lingkaran pedang dan menebas ke arah leher gadis bermantel macan tutul itu. Momentumnya adalah ia akan memenggal kepala gadis itu dengan satu tebasan. Mata gadis bermantel macan tutul itu tiba-tiba berbinar, dan pedang panjang tajam di tangannya tiba-tiba mengayunkan bunga pedang, menyentuh pedang panjang barbar jangkung itu. Dengan suara dentang, pedang panjang tajam itu mengiris besi bagai lumpur, dengan mudah memutuskan pedang panjang itu. Dengan putaran pergelangan tangannya yang secepat kilat, ia menusukkan pedang panjangnya, hampir tak meninggalkan jejak, hanya beberapa kilatan cahaya dingin yang samar. Lengan barbar jangkung yang memegang pisau itu melesat ke langit dan terpotong di bahunya. Pada saat yang sama, garis merah tipis muncul di tenggorokannya. Ia terhuyung mundur dengan tangan menutupi tenggorokannya, mengeluarkan suara menderu, dan jatuh terlentang di tanah. "Amon!" teriak beberapa barbar lainnya dalam kesedihan dan kemarahan, tetapi tak berani menyerbu untuk membalas dendam. Mereka hanya mengayunkan pedang panjang di tangan mereka lebih keras, membentuk jaring pedang yang rapat, menekan ke arah gadis bermantel macan tutul. Gadis bermantel macan tutul itu membunuh barbar jangkung itu, dan tampaknya luka dalamnya pun terpengaruh. Rasa sakit berkilat di matanya, dan ia memuntahkan seteguk kecil darah. Keterampilan pedang di tangannya terhenti. Beberapa barbar di sekitarnya telah belajar dari kejadian tadi, dan tak seorang pun berani menyerang dengan gegabah. Jelas mereka berencana untuk menyer. Bab 148 Kesalahpahaman. Pada saat itu, suara tajam menembus udara. Sebuah bayangan berkelebat, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar dari hutan di dekatnya, secepat guntur di langit malam, menembus dada seorang barbar bertubuh besar. Tubuh barbar itu terpental ke belakang seolah dihantam benda besar, menghantam batang pohon besar. Pohon itu bergetar hebat, dan daun-daun berguguran. Tubuh barbar itu tergantung di udara, sebuah panah hitam panjang menembus dadanya, menancap jauh di batang pohon, bulu-bulu di ekornya bergetar. Mulut barbar itu terbuka lebar, wajahnya dipenuhi ketakutan, tetapi panah itu telah sepenuhnya merenggut nyawanya. Ia bahkan tak bisa berteriak, cahaya di matanya cepat meredup, kakinya berkedut lemah 2 kali, lalu ia jatuh tak bergerak. Para barbar lainnya dan gadis bermantel macan tutul itu ketakutan. Sebelum mereka sempat menoleh, 2 seberkas cahaya hitam lagi melesat keluar, lintasannya yang tepat mustahil dilihat dengan mata telanjang. "Ah! Ah!" 2 jeritan terdengar hampir bersamaan saat 2 orang barbar lainnya tertusuk panah panjang di dada dan terlempar ke belakang, nyawa mereka hancur. Sebuah bayangan hitam berkelebat, dan anak panah lain melesat, hampir menjadi bayangan. Salah satu raksasa barbar itu mengayunkan tubuhnya, dan mata merahnya yang berapi-api,
seperti ular, berkilat tajam. Pedang panjang di tangannya melengkung dan menebas anak panah panjang itu, tanpa diduga menangkisnya. Tubuh barbar bermata merah itu gemetar, dan tanpa sadar ia mundur selangkah, tatapan ngeri terpancar di matanya. Anak panah panjang itu tak hanya secepat kilat, tetapi juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Apa kau masih berdiri di sana menunggu kematian? Bentuk formasi pedang dan halangi untukku. Teriak barbar bermata merah itu. Beberapa orang yang tersisa akhirnya tersadar dan segera meninggalkan gadis bermantel macan tutul itu. Mereka membentuk lingkaran saling membelakangi, bergerak serempak dan berkoordinasi dengan pemahaman diam-diam yang luar biasa. Mereka berempat membentuk batu penjuru, dan pedang baja di tangan mereka berayun menjadi pusaran hijau, tak tertembus angin dan hujan. Wus! Sebuah panah hitam dingin melesat lagi, kecepatannya secepat kilat. Namun, cahaya hitam itu menghantam pusaran cahaya pedang. Seolah-olah mengenai dinding lunak dan langsung terhenti. Dalam sekejap cahaya pedang, panah panjang itu terpotong menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Barbarian bermata merah itu merasa lega. Tatapan sinis terpancar di matanya, dan dengan sedikit gerakan tangannya, seekor kalajengking seukuran kepalan tangan muncul dari tas kain kecil di pinggangnya. Dengan kecepatan yang tiba-tiba, kalajengking itu menerkam ke arah tempat persembunyian Simu. Dengan kecepatan luar biasa, kalajengking itu meninggalkan jejak hitam. Pada saat ini, tekanan pada gadis bermantel macan tutul itu berkurang, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah, terengah-engah. Ia melihat sekilas kalajengking kecil yang dilemparkan oleh barbarian bermata merah itu, dan wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Ia hendak memperingatkan, tetapi pada saat itu, raungan rendah datang dari hutan, dan sesaat kemudian, kilatan cahaya merah menyambar kalajengking hitam kecil itu, dan kalajengking itu terbelah dua. Kalajengking itu jatuh ke tanah, meronta selama beberapa detik, lalu berhenti bergerak. Wajah barbar bermata merah itu berubah. Matanya dipenuhi keterkejutan dan amarah, wajah cantik gadis bermantel macan tutul itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum ekspresi keterkejutan mereka sempat memudar, sebuah panah cian lain melesat, tepat mengenai barbar bermata merah itu. Meskipun barbar bermata merah itu menyadari warna panah itu berbeda dari yang sebelumnya, ia tampak sangat percaya diri dengan formasi pedang itu. Ia dengan lembut mengelus tas kain di pinggangnya, seolah bersiap untuk melancarkan serangan lain. Panah cian itu mencapainya dalam sekejap mata. Dengan dentang pelan, pusaran formasi pedang itu hancur berkeping-keping seperti selembar kertas. Keempat barbar yang memegang pedang itu terkejut. Mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur, pedang baja mereka hampir jatuh dari genggaman. Barbarian bermata merah itu terkejut, lengah, dan mengayunkan pedang bajanya yang lain. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi lebih dari selusin bayangan pedang cian, menghalangi jalannya. Dengan suara, bang, bayangan pedang cian itu benar-benar tak mampu menahan hantaman dan langsung hancur berkeping-keping. Saat barbarian bermata merah itu menatap tak percaya, panah cian itu menembus dadanya tanpa melambat. Kejar, kejar angin. Barbarian bermata merah itu hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebelum tubuhnya terdorong mundur oleh kekuatan yang sangat besar dan terpental lebih dari 3 meter sebelum mendarat di tanah. Ia berguling beberapa kali dan berhenti bergerak. Keempat pria barbar di sekitarnya melihat pemandangan ini,
Hati mereka hancur, lalu berbalik dan lari ke kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wus, wus, wus. Beberapa lampu hijau melesat mengejar kehidupan, dan barbarian tercepat hanya lolos sekitar 6 meter sebelum tertancap di tanah. Semua suara di ruang terbuka menghilang, dan sekitarnya langsung menjadi sunyi. Panah jimat. Gadis bermantel macan tutul itu menatap Rune pada anak panah hijau dengan mata berbinar dan bergumam. Sesaat kemudian, Simu keluar dari hutan, dengan robekan besar di pakaiannya, yang baru saja dilukai kalajengking hitam. Simu mengelus dadanya dengan lembut, dan secercah ketakutan yang masih tersisa melintas di matanya. Meskipun kalajengking hitam itu masih dalam tahap awal alam akuisisi, kecepatannya sangat mengerikan. Jika bukan karena penglihatannya yang luar biasa, ia pasti sudah tertabrak. Kait ekor hitamnya yang berkilau jelas mengandung racun mematikan yang dapat membunuh seketika. Goresan sekecil apapun di kulit akan berakibat fatal. Apakah kau, manusia? Tanya gadis bermantel macan tutul itu ragu-ragu, mengamati Simu dari atas ke bawah. Petik 2. Ya, aku Simu dari Sekte Iblis Hitam. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Simu menatap gadis bermantel macan tutul itu dan bertanya. Ia ragu-ragu, tetapi tidak menjawab pertanyaan Simu. Sebaliknya, ia bertanya, apa yang bisa kau buktikan sebagai identitasmu? Simu terkejut, alisnya sedikit berkerut. Ia kemudian mengeluarkan sebuah token hitam dari dadanya dan melambaikannya. Token itu adalah identitasnya sebagai murid Sekte Iblis Hitam. Gadis bermantel macan tutul itu meliriknya, dan raut wajahnya menjadi rileks. Jadi itu kau, saudara Si. Aku Tian Huu dari Sekte Tianyin. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Maaf atas kekasaranmu, kata gadis bermantel macan tutul itu, membungkukkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Aku tidak menyangka akan bertemu murid Sekte ketujuh di tanah liar ini. Senang bertemu denganmu, kata Simu dengan acuh tak acuh. Tian Huu tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika wajahnya tiba-tiba memucat dan ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terhuyung dan ia jatuh terlentang. Simu bergegas maju dan dengan lembut menopang bahunya agar ia bisa duduk bersandar di pohon besar. Terima kasih. Tian Huu memaksakan senyum pada Simu dan mengeluarkan sebuah botol giok yang indah dari dadanya. Ia menuangkan sebuah pil dari botol itu dan hendak menelannya. Pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya langsung menegang. Saudari senior Tian, ada apa? Tanya Simu terkejut. Sebelum ia selesai berbicara, Tian Huu menggoyangkan pergelangan tangannya dan pedang putih di tangannya berubah menjadi cahaya putih dan menusuk dada Simu seperti kilat. Simu terkejut dan tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya ental mundur. Dengan suara, Swiss, meskipun Simu bereaksi cepat, jaraknya terlalu dekat, dan robekan besar masih tergores di dadanya, memperlihatkan sebagian besar kulitnya, dan ia hampir terkoyak. Wajahnya menjadi gelap, dan ia hampir berteriak marah. Orang barbar tak tahu malu, beraninya kalian menyamar sebagai murid rasku. Matilah. Tian Huu melompat berdiri, meraung, dan menerjang ke depan. Pedang di tangannya menyambar bagai kilatan petir putih, menusuk setiap titik vital tubuh Simu dengan kekuatan yang dahsyat dan tak kenal ampun. Simu menghindari beberapa serangan, matanya berkilau kemasan. Dengan satu tangan, ia menusukkan pedang itu ke dalam bayangan pedang,
mengiris pergelangan tangan Huohu. Huohu mengerang, dan pedang putih itu jatuh ke tanah. Simo mengaitkan jari-jari kakinya, menggenggam pedang di tangannya. Dengan sekejap, ia mundur beberapa langkah hingga tak bergerak. Wajah Huohu memucat, dan darah muncrat lagi. Ia terhuyung mundur selangkah, hanya untuk menemukan cara berpegangan pada pohon agar tak roboh. Wajah cantiknya kini hampir pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Akhirnya, ia bersandar di batang pohon dan setengah berlutut di tanah. Meskipun ia nyaris lolos dari kejaran ahli tingkat bumi, luka dalamnya sudah parah. Pertarungan sengit melawan lawan yang kalah jumlah sudah mulai berkobar, tetapi teknik rahasia lawan telah menekannya secara paksa. Serangan-serangan dahsyat ini semakin memperparah luka dalamnya, menyebabkannya meledak sepenuhnya. Tian Huohu berbalik dan melihat ke belakangnya. Di sana tergeletak sebuah pil putih, pil yang baru saja ia ambil untuk diminum, tetapi pil itu jatuh ke tanah saat pertempuran sengit. Ia meraihnya, tetapi tangannya gemetar seperti orang tua, dan pil itu berulang kali terlepas dari jari-jarinya. Saat itu, dua jari yang agak ramping menggenggam pil putih itu dan membawanya ke bibir Tian Huohu. Tian Huohu mendongak dan melihat Simo telah mendekat, berjongkok di sampingnya, tatapannya tenang. Tian Huohu menatap Simo dalam-dalam, ragu sejenak, lalu menelan pil itu. Melihat ini, Simo berdiri dan sekali lagi mundur sedikit. Wajah Tian Huohu dipenuhi ekspresi rumit, tetapi ia tetap duduk bersila. Sesaat kemudian, cahaya putih samar muncul dari tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya, memancarkan aura dingin yang samar. Seiring waktu berlalu, tanah di sekitar Tian Huohu perlahan-lahan tertutup lapisan tipis es putih. Mata Simo berkilat terkejut. Dengan kultivasi Tian Huohu yang sudah tahap akhir, ia jelas tak mampu mencapai ini. Pasti efek dari ramuan yang baru saja diminumnya. Setelah sekian lama, Huohu membuka matanya. Raut wajahnya telah jauh pulih. Ia perlahan berdiri dan menatap Simo dengan ekspresi rumit. Kakak senior Tian, apakah kau salah paham tentangku? Mungkinkah karena totem ini? Simo tersenyum getir. Sambil berbicara, ia sedikit membuka bajunya, memperlihatkan otot-otot dadanya yang kekar. Pola ular piton merah yang ganas di atasnya sungguh mengejutkan. Terlebih lagi, warna ular piton itu jauh lebih cerah dari sebelumnya, membuatnya tampak lebih realistis. Kau diukir dengan totem barbar, jelas-jelas barbar. Apa yang kau coba lakukan dengan berpura-pura menjadi murid sekte setan hitam? Tian Huohu melirik totem piton raksasa itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Ia segera mengalihkan pandangannya, mengucapkan kata demi kata. Jangan kira aku akan mempercayaimu hanya karena kau berpura-pura membantuku, tambahnya. Hehe, benda yang kubawa ini bukan totem barbar, melainkan kutukan totem barbar. Simo mendesah pelan, dan sebelum Huohu sempat berbicara, ia menceritakan bagaimana ia terkena kutukan jiwa mayat abadi saat menyerang benteng pembuat jimat aliansi, sarang tikus. Petik 2. Setelah banyak penelitian, aku mengetahui bahwa kutukan ini membutuhkan makhluk tingkat bumi untuk menyegelnya, atau penguasaan rahasia totem suku ular ganas. Untuk menyegel jiwa binatang yang lebih kuat di dalamnya agar bisa bertahan hidup. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk tingkat bumi, jadi aku hanya bisa mengambil risiko menyusup ke gurun barbar ini dan mencoba peruntunganku.
kata Si Mu dengan tenang. Bab 149, Pergi ke Gunung Suci Bersama, Bagian 1. Wajah Tianhuwu berubah beberapa kali saat Si Mu menceritakan kisahnya. Namun ketika ia selesai, raut wajah yang penuh pertimbangan muncul di wajahnya. Ia telah mendengar sedikit tentang serangan di sarang tikus, dan kisah Si Mu begitu rinci dan koheren sehingga tampak tidak dibuat-buat. Ia telah menjadi murid Sekte Tianyin sejak kecil, menerima pendidikan yang mendalam dan memiliki pengetahuan yang luas. Ia juga samar-samar mendengar tentang kutukan barbar ini. Lebih lanjut, jika Si Mu adalah musuh, ia tidak perlu menyerang sekarang, ia bisa saja menyaksikan luka-lukanya meradang dan membunuhnya. Sepertinya ia terlalu sewenang-wenang, terburu-buru melakukan pembunuhan berdasarkan satu asumsi. Seberkas merah melintas di wajah Tianhuwu saat ia memikirkan hal ini, dan ia langsung bertanya. Ini hanya setengah kebenaran, tetapi itu hanya kata-kata. Jika kau tidak bisa memberikan bukti, aku tidak akan mempercayaimu. Ini, Si Mu ragu-ragu. Ia benar-benar tak bisa memberikan bukti konkret. Kalau kakak senior Tian tidak percaya padaku, aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku permisi dulu. Ia merasa sedikit jengkel, nadanya dingin, dan ia hendak berbalik dan kembali ke jalan asalnya. Tunggu sebentar, kembalikan pedangku. Mata Tianhuwu berbinar, lalu ia mengulurkan tangannya yang halus. Si Mu sedikit mengernyit, mengambil pedang panjang perak di sampingnya, dan menyerahkannya. Tianhuwu memegang gagangnya, senyum tipis tersungging di wajahnya. Namun, sesaat kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang perak itu berubah menjadi hantu perak, menghantam dada Si Mu secepat kilat. Wajah Si Mu tiba-tiba berubah warna, dan ia langsung terlempar ke belakang, mendarat 3 meter jauhnya, wajahnya pucat pasi. Sebuah luka kecil terbuka di kulit totem ular raksasa di dadanya, dan darah mengucur deras. Kakak senior Tian, apa maksudmu? Apa kau benar-benar ingin melawanku? Wajah Si Mu menggelap dan suaranya dingin. Tianhuwu tidak menjawab, melainkan memegang pedang secara horizontal di depannya, matanya dengan serius mengamati setetes darah yang tersisa di ujungnya. Karena kau tidak bisa menunjukkan bukti apapun, aku akan melihatnya sendiri, katanya sambil tersenyum tipis. Sambil berbicara, ia menarik sebuah manik seukuran ibu jari dari dadanya. Manik itu tampaknya terbuat dari batu giok transparan, dan rune samar yang tak terdengar terlihat di permukaannya. Ternyata itu adalah senjata ajaib. Kemarahan Si Mu sedikit mereda, dan ia mengerutkan kening melihat tindakan Tianhuwu. Saat Tianhuwu menggumamkan sesuatu, cahaya putih samar mulai memancar dari permukaan manik itu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, setetes darah dari ujung pedangnya menetes ke manik itu. Dengan suara berderak, terdengar seperti air yang menetes ke besi merah membara. Cahaya putih yang memancar dari manik transparan itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu samar. Pada saat yang sama, sebuah zat abu-abu seperti kabut muncul dari manik-manik itu, berputar pelan. Huwu mengamatinya sejenak, mengangguk, lalu menyimpan manik itu. Totem di dadamu benar-benar menyimpan kutukan yang mendalam. Sepertinya apa yang baru saja kau katakan itu benar. Itu memang semacam sihir terkutuk, ia memulai. Si Mu mendengus, tetap diam. Saudara Si, aku sungguh minta maaf. Aku tahu tindakanku tadi sangat kasar,
tetapi aku dibebani tanggung jawab yang berat. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan serangkaian konsekuensi yang tak terduga, jadi aku telah mengujimu dengan berbagai cara. Aku mohon maaf. Tian Hu tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Simu, mengucapkan selamat tinggal. Apa maksudmu? Melihat ketulusan Tian Hu, amarah Simu mereda, dan ia bertanya dengan tenang. Yah, meskipun aku murid Sekte Tianyin, aku juga memiliki identitas lain, putri kerajaan Qi Agung. Tian Hu membiarkan senyum masam tersungging di wajahnya. Ia menceritakan pertemuannya di pulau-pulau terluar 3 kerajaan, status istimewanya, dan perjalanan yang diutus aliansi untuk bernegosiasi dengan tanah suci barbar, serta serangan yang ia hadapi di sepanjang perjalanan. Wajah Simu memucat. Ia telah begitu lama berada di tengah hutan belantara, terputus dari semua berita, dan sama sekali tidak menyadari keresahan klan laut serta niat ras manusia dan barbar untuk berunding damai. Dari ekspresimu, saudara Si, apakah kau sama sekali tidak menyadari semua ini? Tanya Putri Hu, agak terkejut. Ya, aku memasuki hutan belantara beberapa bulan yang lalu. Aku belum mendengar kabar ini saat itu. Keterkejutan di wajah Simu perlahan memudar saat ia berbicara, tetapi dalam hatinya ia memikirkan bagaimana hal-hal ini akan memengaruhi metodenya untuk mendapatkan totem suku ular ganas. Putri Huohu melihat Simu, tenggelam dalam pikirannya, sedikit keraguan di wajahnya. Akhirnya, ia menguatkan tekadnya dan berkata, aku agak kasar padamu tadi. Mengatakan lebih dari itu akan sedikit berlebihan. Namun, aku punya permintaan yang sederhana. Aku ingin tahu apakah saudara Si mau mendengarkanku. Simu meliriknya dan berkata dengan nada datar, Yang mulia, Anda memikul tanggung jawab yang berat dan harus bertindak dengan hati-hati. Aku tidak berpikiran sempit. Tolong bicaralah terus terang. Saudara Si, Anda sekarang tahu bahwa tim negosiasi hampir musnah seluruhnya. Aku satu-satunya yang tersisa, dan sekarang aku terluka parah. Perjalanan ke Gunung Suci Barbar masih hampir sebulan, dan jalan di depan berbahaya. Sebagai murid Sekte ke-7, bisakah Anda mengantarku ke Gunung Suci Barbar untuk bertemu pendeta tinggi barbar? Putri Huohu bertanya dengan tulus. Simu mengerutkan kening mendengar ini, hatinya berdebar kencang. Pertemuan itu menyangkut keselamatan umat manusia, dan karena ia berasal dari Qi Agung, mengawal Putri Huohu adalah tugasnya. Namun, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Kutukan dalam dirinya sejak awal tidak bertahan lama, dan jika ia melakukan perjalanan lagi, ia akan sia-sia. Jangan khawatir tentang kutukan totem, saudara Si. Pertemuan ini juga sangat penting bagi kaum barbar. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta metode kultivasi totem suku ular ganas kepada pendeta tinggi barbar. Aliansi akan menanggung seluruh biayanya, berapapun biayanya. Bahkan jika pendeta tinggi tidak setuju, kau dapat kembali bersamaku ke Gunung Tianxing, markas besar aliansi. Sebagai murid langsung tetua Gongsun, aku memiliki kemampuan untuk memanggil makhluk tingkat bumi untuk membantumu menyegel kutukan itu. Putri Huohu tersenyum, seolah telah mengantisipasi kekhawatiran Simu. Baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu dalam perjalanan ini, katanya, setelah merenung sejenak. Bahkan jika ia mengambil risiko menyusup ke suku ular ganas, ia tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan metode kultivasi totem mereka.
Sebaliknya, ia memiliki peluang lebih baik untuk berhasil dengan pergi ke Gunung Suci sebagai pendamping Putri Huohu. Sekalipun jalan imam besar tidak berhasil, ia masih bisa menemukan jalan lain. Lagi pula, sebagai tempat suci bagi kaum barbar, Gunung Suci mungkin menawarkan beberapa obat untuk melawan kutukan dan sihir semacam itu. Melihat persetujuan Simu, wajah Putri Huohu berseri-seri. Kalau begitu, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo segera berangkat, katanya, tetapi kemudian wajahnya kembali memucat. Ia terbatuk pelan. Lukamu masih parah. Carilah tempat di dekat sini untuk beristirahat malam ini dan lanjutkan perjalananmu besok pagi, kata Simu, matanya berkedip-kedip. Putri Huohu sedikit mengernyit, tetapi sesak di dadanya semakin kuat. Meskipun luka dalam mereka telah diredakan oleh pil es, jika mereka melanjutkan perjalanan segera, kemungkinan besar kondisi mereka akan memburuk. Baiklah, tapi mayat-mayat ini, ia mengangguk, lalu ragu-ragu. Serahkan saja padaku, kata Simu, mendekati mayat-mayat barbar itu. Ia menggeledah mereka tanpa henti, hanya menemukan beberapa lembar emas, merasa agak kecewa. Simu kemudian mengumpulkan mayat-mayat itu dan mengeluarkan selembar kulit binatang abu-abu dari dadanya, yang diukir dengan beberapa rune api merah. Itu adalah jimat bola api. Ia menemukan kertas jimat kulit binatang ini di sebuah suku barbar 2 minggu lalu. Terbuat dari kulit binatang buas yang disamak, kertas itu adalah bahan baku yang digunakan oleh suku barbar untuk memurnikan jimat penyihir. Simu bereksperimen dengannya dan secara tak terduga menemukan bahwa kertas jimat kulit binatang ini juga dapat membawa jimat manusia, dan efeknya bahkan lebih hebat daripada kertas jimat biasa. Kilatan cahaya merah menyambar dari jari-jarinya, dan jimat itu tiba-tiba berubah menjadi bola api raksasa, mendarat di atas tumpukan mayat. Api membakar sesaat, membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Keesokan paginya, di hutan terpencil tak jauh dari oasis, Simu duduk bersila bermeditasi di tempat terbuka, napasnya teratur. Ekspresinya tenang. Kakak Si, panggil Putri Huohu dari belakangnya. Simu membuka mata dan berbalik, raut wajahnya terkejut. Sesosok aneh berwajah barbar bermantel kulit abu-abu, kulitnya merah menyala dan janggutnya tebal, menghampirinya. Jika bukan karena suara itu, Simu hampir saja salah mengiranya orang lain. Apakah kau, Putri Huohu? Tanya Simu terkejut. Haha, siapa lagi kalau bukan aku? Aku belajar beberapa teknik penyamaran dari guruku, dan karena penampilanku sebelumnya sudah ketahuan, aku mungkin akan membuat perubahan yang lebih drastis kali ini. Oh, dan kau juga harus berubah. Huohu terkekeh. Simu mengangguk. Meskipun hanya sedikit orang di tanah terpencil ini yang akan mengenalinya, penampilannya masih agak mirip manusia, jadi perubahan akan menjadi hal yang tepat untuk dilakukan, menghindari banyak masalah. Teknik penyamaran Putri Huohu sangat hebat. Setengah jam kemudian, Simu telah berubah menjadi seorang pria barbar berkulit gelap yang tampak berusia lebih dari 40 tahun. Berdiri di depan sebuah kolam kecil, Simu mengamati penampilannya, terdiam, namun juga dipenuhi rasa takjub akan keterampilan Putri Huohu. Di alam mayat hidup, angin dingin menderu, dan langit tetap suram seperti biasa. Deretan bulan darah masih menggantung di langit yang gelap. Seandainya Simu ada di sana,
ia pasti akan terkejut mendapati jumlah mereka tiba-tiba berkurang 1, kini 11, meskipun masing-masing sedikit lebih besar dari sebelumnya. Makhluk-makhluk mayat hidup di tanah tidak menunjukkan kepedulian terhadap perubahan bulan, melanjutkan perjalanan mereka masing-masing seperti biasa. Di tanah coklat di bawah gunung yang tandus, tampak seolah-olah pertempuran besar baru saja terjadi. Tulang-tulang patah berserakan di tanah, dan angin dingin bertiup, memancarkan lolongan memilukan seperti hantu. Selain sisa-sisa kerangka yang paling umum, ada juga zombie, ksatria kerangka, dan sisa-sisa binatang buas. Di tengah tumpukan kerangka, sebuah tengkorak yang patah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau, menyulut 2 bola api jiwa hijau. Kaki, lengan kiri, dan sebagian besar tubuhnya lenyap, hanya menyisakan sebagian kecil dadanya yang terhubung ke kepala dan lengan kanannya. Kerangka itu menopang dirinya dengan 1 tangan dan berjuang untuk berdiri tegak. Melihat sisa separuh tubuhnya, api hijau di rongga matanya sedikit bergetar, memancarkan sedikit kesedihan. Kerangka ini adalah Yan Luo. Bab 150 Gunung Kuda Putih, Bagian 2. Yan Luo menggunakan satu-satunya lengan kanannya yang tersisa untuk memaksa dirinya merangkak maju. Retakan muncul di dada dan tulang rusuknya di banyak tempat, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran sebelumnya. Namun, tidak ada retakan di kepala, lengan kanan, dan tulang bahunya. Ia merangkak sebentar, dan menemukan berbagai fragmen kerangka untuk menyusun tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia menyusun tubuhnya, dan gerakannya tampak cukup terampil. Yan Luo menggerakkan tangan dan kakinya, lalu mulai berjalan mengelilingi medan perang lagi. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah kerangka abu-abu yang terpotong menjadi 2 bagian. Api jiwa hijau muda di rongga mata kepala kerangka abu-abu itu belum sepenuhnya padam. Yan Luo tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak kepala kerangka abu-abu itu. Dengan klik, kepala kerangka abu-abu itu hancur, dan seberkas cahaya hijau terbang keluar dan tersedot ke dalam mulut Yan Luo. Ada banyak kerangka di medan perang yang api jiwanya belum padam. Yan Luo bergegas, segera melahap api jiwa lebih dari selusin kerangka. Api jiwa di matanya berangsur-angsur berubah dari hijau menjadi biru pucat, semakin kuat. Dari rongga matanya, ia tampak seperti 2 obor biru kecil. Seiring api jiwa di rongga matanya semakin kuat, retakan di tulangnya perlahan menyempit, hingga menghilang. Sesaat kemudian, Yan Luo berdiri diam, api biru di rongga matanya berkedip 2 kali. Kemudian ia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat menemukan kerangka putih perak tergeletak di tanah, masih belum sepenuhnya mati. Ia memperhatikan dengan tenang, api biru di matanya berkedip beberapa kali, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kerangka putih perak di tanah itu menatap kerangka lainnya, api hijau redup di rongga matanya sedikit bergetar, seolah-olah ketakutan. Yan Luo tiba-tiba membungkuk, melepaskan kepala kerangka putih perak itu, dan membuka mulutnya untuk menghirup udara. Seketika, cahaya hijau melayang keluar dari tengkorak putih perak itu dan masuk ke mulutnya. Api jiwa di mata Yan Luo tiba-tiba berubah, menggelegak seperti air mancur. Sesaat kemudian, ia membuka mulutnya dan melepaskan semburan api hijau lagi. Ia terbenam ke dalam tengkorak putih perak di tangannya. Kilatan cahaya menyambar di dalam tengkorak, dan 2 bola api hijau muncul sekali lagi. Api jiwa di mata Yan Luo berkedip beberapa kali, dan ia meletakkan tengkorak itu kembali ke kerangka tanpa kepala di tanah.
Suara berderit bergema. Kerangka putih perak itu, yang jauh lebih besar dari Yan Luo, terhuyung berdiri. Ia bersujud di kaki Yan Luo. Yan Luo mengangkat kepalanya dan bersiul pelan, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian lain dari medan perang. Kerangka putih perak itu berdiri dan mengikuti Yan Luo dari dekat. Beberapa saat kemudian, ketika Yan Luo meninggalkan medan perang, ia diikuti oleh dua kerangka yang terhuyung-huyung, keduanya jauh lebih tinggi darinya, saat mereka berjalan menjauh. Sebulan kemudian, di suatu tempat di barat laut Barbarian Wastelen, sebuah tanah yang tak tertandingi di padang gurun tandus, terdapat pemandangan bunga-bunga cerah dan rerumputan hijau. Bahkan hutan lebat dan sungai yang berkelok-kelok melewatinya pun dapat terlihat. Sungai itu mengalir deras, airnya sebening kristal, dan di ujungnya berdiri puncak yang menjulang setinggi 1000 kaki. Gunung itu seluruhnya berwarna putih, punggung bukitnya dipenuhi bebatuan tajam. Dari kejauhan, gunung itu menyerupai seekor kuda putih yang berdiri tegak dengan kaki belakangnya, oleh karena itu dinamakan Gunung Kuda Putih oleh orang-orang barbar. Gunung Kuda Putih memiliki arti khusus di mata orang-orang barbar, karena area yang berpusat di gunung ini sejauh 100 mil konon merupakan tempat kelahiran para raksasa kuno, sebuah tempat suci, dan gunungku. Da Putih juga dikenal sebagai Gunung Suci. Di titik tertinggi Gunung Kuda Putih berdiri sebuah istana putih salju yang sangat tinggi dan megah. Ini adalah tempat ziarah bagi orang-orang barbar dan kediaman pendeta tinggi, Istana Salju Suci. Saat ini, di sebuah bukit kecil tak jauh dari puncak, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan, menatap ke arah Gunung Kuda Putih yang jauh. Pria itu mengenakan mantel kulit serigala abu-abu dan menunggangi binatang berkaki 4, sementara wanita itu mengenakan jubah bulu rubah dan menunggangi seekor kuda liar berwarna coklat. Mereka adalah Simu dan Putri Huohu, yang telah menempuh perjalanan jauh ke sini. Sepanjang perjalanan, mereka telah berganti penampilan dan pakaian beberapa kali, sebisa mungkin menghindari suku-suku barbar, dan berhasil melakukan perjalanan tanpa insiden. Kini, setelah akhirnya tiba di dekat Gunung Suci, mereka telah kembali ke penampilan asli mereka sehari sebelumnya, meskipun masih mengenakan pakaian barbar mereka. Pandangan Simu beralih dari istana salju suci di puncak gunung ke kamp militer barbar, yang membentang beberapa hektar di kaki Gunung Kuda Putih. Hamparan putih memenuhi area itu, bangunan-bangunannya seluruhnya terbuat dari batu putih. Kamp itu sederhana, hanya dengan sekitar 2 atau 300 orang yang ditempatkan, menjaga satu-satunya pintu masuk ke gunung. Saudara Si, ayo pergi. Mata Putri Huohu berkilat gembira saat ia menatap istana salju suci di hadapannya, mendesah lega. Setelah itu, ia turun dari kuda liarnya dan memacu kudanya di kaki gunung, menyerbu menuju kamp barbar. Simu, sambil menyenggol Sibu Siang pelan dengan kakinya, mengikuti. Berhenti, ini belum waktunya bersiarah. Siapapun yang memasuki Gunung Suci akan dibunuh. Saat keduanya tiba di perkemahan, sekelompok kecil prajurit barbar yang menjaga gerbang mengacungkan senjata mereka, menghalangi jalan bagi Simu dan 2 orang lainnya, yang sudah turun dari kuda dan berjalan kaki. Saya Putri Huohu dari Kerajaan Ki Agung. Saya mewakili 7 sekte besar umat manusia. Saya punya urusan penting untuk disampaikan kepada pendeta tinggi. Putri Huohu mengerutkan kening, menunjukkan identitasnya. Sebagai utusan, sang pemimpin,
yang mengenakan pita merah diikatkan di kepalanya, berhenti sejenak. Setelah ragu sejenak, ia membisikkan sesuatu kepada salah satu anak buahnya, lalu mengangkat kepalanya lagi, tetap diam. Ia hanya menatap dua manusia bertampang barbar di hadapannya dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Prajurit barbar itu, setelah menerima perintah, segera berlari kembali ke perkemahan. Setelah makan, seorang barbar parubaya dengan 3 helai bulu merah menyala di rambutnya dan tatapan muram keluar dari kedalaman perkemahan. Melihat ini, sekelompok kecil prajurit barbar di gerbang segera memberi jalan ke bagian tengah, tetapi mereka tetap mengawasi Simu dan dua lainnya dengan waspada. Namaku Aguna, dan aku komandan perkemahan. Kalian berdua mengaku sebagai utusan dari 7 sekte besar umat manusia. Apakah kalian punya bukti? Barbar parubaya itu melirik kedua pria itu dengan curiga, lalu berbicara dengan suara dingin tanpa ekspresi. Ini token utusanku. Token ini dilarang oleh 7 pemimpin sekte besar, jadi mustahil untuk dipalsukan. Pendeta tinggi pasti bisa memastikannya. Ekspresi Putri Huwu tetap tidak berubah saat ia menarik token giok putih dari dadanya dan berbicara. Token giok putih ini tampak mirip dengan lempengan giok, tetapi rune yang terukir di permukaannya sangat dalam, jelas bukan artefak biasa. Hehe, pendeta agung itu statusnya sangat tinggi. Bagaimana kau bisa melihatnya hanya dengan mengatakannya? Bawa token itu kepadaku untuk diperiksa. Kalau asli, aku akan melapor kepada pendeta agung atas namamu, kata Aguna sambil menyeringai. Putri Huwu ragu sejenak dan melirik Simu di sampingnya. Bibir Simu bergerak sedikit dan ia mengatakan sesuatu padanya. Putri Huwu berpikir sejenak dan melemparkan token itu kepadanya. Aguna mengulurkan tangannya untuk menangkap token giok putih itu, tetapi tanpa melihatnya, ia membalikkan tangannya dan meletakkan token giok putih itu ke dalam pelukannya. Dari mana mata-mata manusia ini berasal? Ayo, tangkap dia. Wajah Aguna menjadi muram dan ia langsung memaki. Begitu ia selesai berbicara, lebih dari 100 prajurit barbar bergegas keluar dari perkemahan, termasuk sekitar selusin prajurit totem. Mereka segera mengepung Simu dan Putri Huwu, tampaknya siap bertempur. Tombak-tombak telah dirapatkan di barisan depan, dan para pelempar tombak di belakang siap menembak. Lebih dari selusin prajurit totem juga mulai mengerahkan kekuatan totem mereka. Tubuh mereka mengembang dan bertransformasi dengan cepat. Ekspresi Putri Huwu sedikit berubah. Kilatan cahaya putih memancar dari pinggangnya, dan sebuah pedang putih lembut di tangannya, langsung bersinar dengan cahaya putih samar. Ia tampak siap bertempur. Namun, Simu tetap tanpa ekspresi. Di tangannya, sebuah pisau hitam besi meteorit muncul, rune merahnya tiba-tiba bersinar. Ia menatap Aguna dengan mata dingin, seolah-olah sedang menatap orang mati, senyum tipis terbentuk di sudut mulutnya. Apa, kau masih ingin melawan? Apa kau tidak melihat di mana kita berada? Rasa dingin di mata Simu membuat Aguna gelisah entah kenapa, dan ia berbicara dengan nada yang dipaksakan. Ia baru saja mengangkat tangan, hendak memerintahkan anak buahnya untuk bertindak, ketika sebuah suara yang dalam dan agung terdengar di telinganya. Ini tempat para pendeta tinggi bermeditasi. Aguna, apa kau pikir ini masih suku ular ganasmu? Seorang pria barbar berjubah kulit hijau dengan tinggi hampir 30 cm berjalan keluar dari kedalaman kamp militer. Di lehernya tergantung kalung yang terbuat dari taring hijau,
dan di satu tangan ia memegang palu batu biru raksasa di bahunya, yang sepertinya beratnya 1000 pon. Mendengar ini, mata Si Mu sedikit menoleh ke arah bagian di dada Aguna yang kemungkinan besar memiliki tato totem, dan matanya sedikit menyipit. Tuan Wulan, mereka berdua adalah mata-mata manusia yang baru kutemukan. Tidak ada salahnya menangkap mereka. Wajah Aguna berubah, tetapi ia tidak menurunkan lengannya yang terangkat dan berkata, Tuan Wulan, aku Putri Hu dari bangsa Ki Agung, mewakili 7 sekte besar umat manusia. Aku punya urusan penting untuk disampaikan kepada Pendeta Agung. Token utusanku ada di tangan Aguna. Silakan periksa, Tuan Wulan. Putri Hu melirik kalung di leher pria itu, matanya berbinar gembira saat ia segera mengungkapkan identitasnya. Aguna, biarkan aku melihat tokennya, kata orang barbar berjubah kulit hijau itu, berbalik menatap Aguna. Ekspresi Aguna berubah antara gelap dan cerah, tetapi akhirnya ia menarik token giok putih milik Putri Hu dari dadanya dan menyerahkannya. Wulan menerimanya tanpa ekspresi dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, ia menurunkan token giok itu, sedikit senyum tersungging di wajahnya. Jadi kalian berdua memang utusan manusia. Baiklah, kalian semua, silakan mundur. Wulan melambaikan tangan kepada orang-orang barbar yang mengelilingi Si Mu dan anak buahnya. Mendengar perintah Wulan, para prajurit barbar segera mundur dan kembali ke perkemahan mereka. Aguna, mau periksa token utusan ini lagi. Wulan menggoyangkan token giok putih di tangannya, melirik Aguna di sampingnya, dan bertanya. Tentu saja. Aguna mengulurkan tangan untuk mengambil token itu dan berkata dengan bibir atas yang kaku. Namun, ia segera mengembalikan token giok putih itu dengan cemberut dan berdiri di samping tanpa berkata sepatah kata pun. Aguna, jangan lupa bahwa kau sekarang komandan yang bertugas di Istana Salju Suci. Kau harus memperhatikan tugasmu. Wulan menatap Aguna dengan dingin, dan di saat yang sama, ia melepaskan aura kuat yang hanya dimiliki oleh orang yang kuat secara alami. Aguna diserbu oleh aura tak terlihat yang kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah sebelum ia hampir tak bisa berhenti. Wajahnya memerah dan pucat, dan ia segera meminta maaf dan bergegas mundur.